Hello, what's up Motojokis? Sekarang kita sudah bersama dengan the all new Mazda CX-60 tahun 2023, the perfect Jinba Itai. Or is it? Waktu itu memang kita sudah pernah mereview mobil ini di static reviewnya secara detail luar dan dalam di video yang sebelah sini. Tapi kunci utama dari mobil ini ada di dapur pacunya yang luar biasa, inline 6 3300 cc. Jadi penasaran dong gimana rasa berkendaranya. Sekarang Mazda nggak pakai lama ngajak kita untuk nyoba mobil ini dari Semarang all the way balik ke Jakarta. Penasaran? Yes, kalau soal kualitas, build quality, dan desain kita sudah nggak meragukan lagi karena mobil ini sesuai dengan harganya yang 1,2 miliar terasa mahal. Tapi apakah rasa berkendaranya juga terasa mahal? Kita akan coba performanya, tenaganya, kenyamanannya, dan bahkan kita bakal coba efisiensi bahan bakarnya. Kayak bagaimana rasa CX-60 ini di jalan? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Nah untuk jengkis, the all new Mazda CX-60 tahun 2023 alias the perfect Jinba Itai, atau at least itu sih tagline yang dikasih oleh Mazda Indonesia ke mobil ini. Sebuah tagline yang sangat berani dan bold. Kenapa? Karena Mazda selalu menganggap semua produknya punya filosofi Jinba Itai, termasuk MX-5 alias Miata. Tapi bahkan Miata aja tidak diberi label the perfect Jinba Itai. Jadi ini adalah, menurut Mazda Indonesia, Jinba Itai yang paling sempurna. Kayak apa rasanya Jinba Itai yang paling sempurna dan udah tembus lebih dari 1 miliar ini? Ya, sekarang ini jadi mobil Mazda termewah di Indonesia dengan harga mencapai 1,2 M-an gitu ya. Jadi memang lumayan premium price. Tapi Mazda sangat pede dengan mobil ini dan mereka tidak ingin menempatkan mobil ini di kasta yang sama dengan mobil Jepang. Bahkan kalau ditanya rival utama dari CX-60 ini apaan, mereka akan menjawab Mercedes GLC atau BMW X3. Yes, mobil Jepang berani-berani menantang Germans. Apakah sanggup? Gue ditemani oleh Jason dari CVT Indonesia. Halo. Yang ada di bagian sebelah passenger sini. Dan nanti Jason pun akan memberikan sedikit opininya dan reviewnya mengenai gimana rasanya duduk di baris kedua. Karena mobil dengan harga segini pasti yang punya tuh punya chauffeur dan gak selalu nyetir sendiri. Kita di Laknat sudah pernah bikin review statik dari the all new CX-60 ini. Kalau kalian pengen nonton detail luar dan dalamnya, kalian bisa lihat di video yang ini. Karena pas launching kita udah syuting dan udah kita kasih lihat secara detail banget. Kita udah buktikan bahwa mobil ini secara desain, secara build quality, secara fit and finish, secara materials, itu udah lebih dari bisa banget untuk ngelawan rival-rival dari Jerman. Dia sangat halus, sangat bagus, eksteriornya cantik banget. Gue rasa kebanyakan orang pasti setuju kalau eksterior mobil ini luar biasa cantik. Interiornya juga sama, luar biasa enak dipandang. Dan dia menggabungkan, ini juga jarang ya ditemukan di mobil modern, menggabungkan esensi kultural dan esensi kesenian dalam desainnya, sehingga membuat mobil ini terasa seperti Art Deco gitu. Dan itu sangat menarik banget. Untuk urusan mesin, ini juga menjadi salah satu daya jual yang sangat utama dari CX-60, karena dia mesinnya istimewa banget. Bahkan dibandingkan dengan rival-rival Jerman seperti GLC ataupun X3, mesin ini jauh lebih istimewa lagi. Gimana enggak? Dia pakai konfigurasi
inline six alias 6 silinder segaris. Jarang banget ditemuin di mobil seperti ini. Kapasitasnya 3300 cc, inline six, turbo, dengan mild hybrid. Jadi dia namanya tuh eSky Active G gitu ya. Nah, mild hybridnya ini memang dia bukan yang untuk menekan konsumsi BBM, walaupun tetap membantu tapi sedikit banget. Dia lebih ke arah untuk boost tenaganya 280 horsepower dengan torsi 450 Nm. Kita tarik dikit. Suaranya tuh memang suaranya interupsi ke dalam kabin. Suara mesinnya kedengeran banget. Tapi gua rasa Mazda melakukan itu dengan sedikit sengaja ya. Kenapa? Karena ya suara mesinnya enak banget, merdu banget. 0 sampai 100 dari mobil yang panjangnya hampir 5 meter ini bisa dicapai dalam waktu 7,2 detik aja. Jadi sangat-sangat impresif sekali. Termasuk kalau kita ngomongin soal handlingnya, karena mobil ini penggeraknya all-wheel drive ya, dia juga jadi terasa napak dan stabil. Penggeraknya AWD tapi kan dia rear bias ya. Jadi masih tetap ada terasa nafas MX-5-nya. Tapi bukan yang gesit seperti MX-5, tapi dia lebih ke arah yang buat GT gitu. Kalian keluar kota, tenaganya nggak habis-habis, kalian pengen overtake mobil, kalian pengen jalan lurus, kalian pengen Mazda Radar Cruise Control alias Adaptive Cruise Control dengan low speed follow dan traffic jam assist. Jadi sangat-sangat menyenangkan untuk dipakai dalam kondisi keluar kota maupun kondisi dalam kota yang sedang bermacet-macet ria. Safety yang standar kayak ABS, EBD, BA, traction control gitu-gitu sudah tidak perlu disebut lagi karena pasti sudah ada semua. Bahkan kan dia sudah ada blind spot warning dan juga sudah ada kamera 360 dengan sensor di belakang. Jadi udah lengkap lah. Safety-nya top notch. Namun tentunya tidak ada mobil yang sempurna. Itu sempurna hanya tagline dari Mazda. Karena itu sekarang kita bahas hal negatif dari driving impression si Mazda CX-60 ini. Yang pertama-tama adalah soal bantingan dan ride quality-nya. Bantingan mobil ini ya masih terasa Mazda banget gitu. Kenapa? Karena ya kalau kalian tahu tipikal Mazda di kelasnya kan bantingannya lebih ke arah firm dan stiff gitu ya, untuk mengejar Jinba Itai, untuk mengejar driving pleasure gitu kan. Di sini juga sama, bantingannya terasa firm atau bahkan gue bisa bilang sangat firm gitu ya. Kalau misal kalian ngajar lobang, itu tuh dia bukan yang dep gitu, tapi lebih yang dak dan kerasa ke dalam kabin gitu ya, seperti naik sports car. Tapi kalau kalian berada di kecepatan tinggi, kalian menikung dan lain-lain, bodinya yang bongsor ini bikin si CX-60 terasa agak limbung. Mau soft tapi firm, mau firm tapi soft. Mungkin kalian harus coba sendiri. Transmisinya ini kan kayak yang gue bilang, dia bukan torque converter murni kayak kebanyakan mobil gitu ya. Tapi dia juga bukan DCT, dia mirip seperti AMG speed shift-nya Mercedes-Benz. Jadi transmisi yang memang terasa lebih di push untuk high performance gitu ya. Mungkin untuk menyeimbangi mesinnya yang sangat luar biasa istimewa ini. Tapi drawbacks-nya adalah pas kalian lagi di dalam kota, lagi stop and go, kadang-kadang transmisinya itu suka loncat gitu. Maksudnya suka terlalu agresif. Untuk menunjang efisiensi kan mobil ini sudah ada idling stop ya kan, yang dia akan mematikan mesin pada saat lagi tidak dibutuhkan. Misalnya lagi di lampu merah gitu ya, dia akan mati. Dia kadang-kadang suka mati di momen dimana menurut gua itu belum tepat untuk mati. Misalnya kita lagi coasting, kita baru approaching lampu merah nih, kita lepas gas dong, kita coasting, dia langsung matiin mesin, sedangkan lampu merahnya udah mulai jalan, jadi kita habis coasting, kita ngegas lagi, nah dia mati, terus kita gas lagi, dia tuh kayak kaget gitu, gitu. Jadi agak sedikit apa ya, mungkin bukan bingung sih, mungkin bisa dituning lagi agar bisa lebih tepat kapan saatnya sistem iStop-nya ini bekerja. Tapi sekarang kita coba tanya aja Bapak Jason, gimana rasanya
naik di belakang. Yuts, let's go. Oke, Auto Junkies, thank you Pot. Nah, sekarang giliran gue duduk di baris kedua dari the all new Mazda CX-60 ini. Ya, first impression gue ketika duduk di baris kedua ini, iya, set suspensinya sama ya, sama seperti di depan tadi. Memang terasa agak stiff set suspensinya. Dan kalau misalkan kita kebetulan lagi ada di jalan tol ya seperti ini, bisa melewati sambungan tol ya seperti ini tuh memang terasa agak ngayun ya di belakang sini. Nah ini memang set suspensi yang agak unik nih. Jadi kalau misalkan low speed di dalam kota dia agak firm gitu ya, harsh. Tapi kalau di high speed gitu ya, itu keluar tuh karakter empuknya ya. Jadi agak ngayun-ngayun gitu. Ya, itu cukup unik, tapi setidaknya di sini cukup nyaman ya untuk kursinya. Bahan kursinya ini pemilihan bahan kursinya bagus banget dari Nappa Leather, sama seperti di depan tadi ya, warnanya putih seperti ini, mewah sekali. Dan kenyamanan duduknya sendiri ini agak terasa tegak gitu ya di baris kedua kalau by default, tapi sebenarnya masih bisa di recline satu step ya. Jadi ya ini terasa lebih nyaman, dan kemudian ditambah lagi kenyamanannya dengan adanya armrest di sini dengan 2 cup holder ya, jadi enak tangannya, rebahan dua-duanya, dan pasti sudah dilengkapi dengan 3 headrest untuk penumpang di baris kedua ini. Ya, lalu bicara soal ya legroomnya nih. Nah, ini posisi duduk gua, tinggi gua 172 cm dan di sini 9 jari lah kurang lebih. Iya, cukup mumpuni, bukan yang sempit banget, tapi dengan dimensi mobil ini yang besar yang sudah sempat dimention oleh Opot sebelumnya ya, ini terasa kok seperti ini gitu ya. Harusnya bisa dibuat lebih spacious lagi di mobil ini ya. Panjangnya itu udah di 4.700an mm loh ya, tapi di baris kedua ini masih terasa ya bukan yang sempit, tapi ya cukup aja di sini. Lalu kemudian untuk footroomnya ya oke, mumpuni, dan begitu pula juga untuk headroomnya nice ya, walaupun ada panoramic roof tapi tetap oke. Kurang lebih seperti itu impresi gue di belakang sini Pot ya, di baris kedua. Thank you, lanjut. Yes. Oke, setelah kita melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 140 km ya, tadi dari Cirebon ya di kilometer 200. Sekarang kita berada di rest area kilometer 62. Nggak berasa ya. Dan juga kita memang eco driving. Jadi juga. Kalau ngebut tuh sebenarnya bikin kalian lebih capek loh kalau buat jalan jauh. Walaupun berasa lebih cepat sampai, tapi letihnya tuh beda gitu. Kalau kalian misalnya berjalan santai, oke sedikit lebih lama mungkin nyampenya, tapi pas nyampe tuh kalian berasa kayak ya nggak capek. Benar banget. Oke, kita pantau lagi nih figur efisiensi yang didapat oleh Rockford dari Lugnuts Auto Junkies. Ini luar biasa fantastis angkanya, kami juga kaget banget. Ini memang kita eco driving banget. Yes. Sekali lagi Opot nih memang selalu juara ya kalau dalam hal efisiensi challenge gitu ya. Luar biasa, dia selalu menang. Ya, sekarang figurnya di kepala 2. Gila nggak? 20,2 km per liter. Itu udah setara mobil hybrid murni ya. Benar banget. Itu gue pernah tes salah satu mobil hybrid ya dari brand sebelah lah. Itu segitu. Itu kaki gue loh. Nah, ini untuk mesin 3300 cc gitu ya, 6 silinder segaris, bisa dapat angka segitu sih fantastis banget ya. Tapi itu memang dengan catatan itu eco drivingnya, kita bener santai. Terus juga nggak pakai cruise control, karena believe it or not, kalau kalian pakai cruise control tuh malah kadang-kadang lebih boros dibanding kalau kalian nyetir sendiri. Benar, karena kan dia sesuaiin sama kontur jalan juga ya, medan jalannya. Kalau menanjak langsung gitu. Oke. So itu aja di selama ini ya, sejauh ini bisa dapat angka di 20,2 km per liter, menurut kami itu fantastis banget. Oke, kita beristirahat dulu sejenak, kita akan lanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi cantik, anak skena, tapi ini bukan coffee shop batu-batu kerikil ya. Duduk Vincent tadi. Yes, dan masih di busnya Mazda. Wow. Mazda, anjing. Diulangin loh. Oke Auto Junkies, berhubung kemarin kan kita udah bahas secara lengkap dan detail si Mazda CX-60 yang varian yang Elite.
yang di sana. Kita pun jalan juga pakai yang Elite berwarna platinum quartz itu. Dan kemarin kita sempat masukin ke hal interesting kalau mobil ini juga ada varian yang Kuronya. Cuman berbeda dengan Mazda CX-5 contohnya, di mana Kuronya itu varian yang lebih atasnya lagi, yang kayak Black Edition, dia lebih mahal dan ada perbedaan yang signifikan. Kalau di CX-60 dia varian yang Kuronya ini lebih hanya ke perbedaan preferensi aja. Harganya sama persis, fiturnya sama persis, mesin dan semua teknis itu sama persis. Jadi bedanya benar-benar pure design dan finishing aja. So, apa aja bedanya? Kalau kalian pengen nonton yang versi Elite udah kita kupas lengkap banget di video yang sebelah sini nih. Sekarang kita bedah si varian yang Kuro ini. Tapi izinkan gue untuk first person kayak gini ya, karena kali ini gue sendirian di media trip kali ini, dimana kita all the way ke Semarang. Tadi kan udah denger driving impression dari kita dan juga rasa naik di baris belakangnya. Sekarang kita bedah eksterior dan interiornya sekilas untuk varian yang Kuro ini. Kebetulan warnanya Crystal Soul Red atau Soul Red Crystal. Ini warna andalannya Mazda. Tapi kalau menurut kita untuk Kuro, warna yang paling cocok di lineup CX-60 adalah Deep Crystal Blue, yang warna biru tua ya. Ntar gua kasih lihat karena mobilnya juga salah satunya ada. Nah, dari belakang seperti biasa eksterior dulu. Memang dari belakang sini secara kayak logo gitu ya, CX-60 all-wheel drive, Sky Active G ini masih sama semua. Berbeda dengan CX-5 Kuro yang ada logo tambahan Kuronya ya, Kuro Edition gitu. Di sini nggak ada. Jadi bedanya di mana? Bedanya di bagian finishing faux mufflernya ini. Nah ini kemarin gue udah bilang ya, ini sebenarnya satu hal yang gue kurang demen dari desain dari si CX-60. Sisanya tuh udah cakep banget. Mobil ini tuh kayak cantik sekali. Cuman ini doang yang menurut gue agak kurang proper. Kenapa? Karena dia pakai knalpot palsu. Gue agak bingung kenapa harus dipakein knalpot palsu, padahal Mazda biasanya untuk knalpotnya asli. Ini tetap aslinya tuh dual muffler tapi dia ke bawah. Jadi finishingnya ini cuma dekorasi aja. Nah untuk varian Kuro ini warna hitam, jadi sedikit tersamarkan dibandingkan varian yang Elite yang faux mufflernya itu warna chrome gitu ya. Udah bedanya cuman itu aja untuk bagian belakang. Sisanya masih sama. Sloping roofline, ada spoiler, third brake stop lamp, ada kaca dengan rear fogger, wiper pun sudah ada. Stop lampnya sangat cantik, sudah full LED dengan model LED barang seperti ini nih, ganteng banget menurut kita. Dan di bawah ada aksen diffuser hitam yang cocok banget untuk varian Kuro. Dan untuk safety-nya dia ada 4 titik parking sensor integrated yang udah rapi, dan juga ada kamera mundur di bagian sebelah sininya. Nah, lanjut ke bagian samping. Perbedaan pertama di bagian samping ada di bagian window line ini. Kalau untuk varian yang Elite, dia ada chrome trim yang dari depan ke atas dan belok ke bawah kayak sabit gitu ya, kayak sickle. Tapi untuk varian Kuro ini dia full black, jadi hitam aja window line-nya sampai ke bagian depannya. Jadi kesannya lebih sangar. Door handle-nya masih sama. Dia model grip type dan ini sangat aerodinamis, sangat cantik banget. Ada aksen keyless entry di bagian sebelah sini untuk kalian masuk dan keluar. Dan juga semua bagian over fender bawah juga sama, dia dicat sewarna body, jadi kesannya tuh mobilnya penuh gitu ya, mewah dan premium. Pilar-pilar sudah piano black. Nah perbedaan kedua untuk Kuro ada di bagian spionnya. Spionnya juga dia sudah warna piano black kayak gini. Jadi kalau yang varian Elite kan dia sewarna body, kalau untuk Kuro dia warna piano black kayak gini. Udah lampu sein sampai ke bagian sini, sein pun sudah heartbeat semuanya, jadi nyalanya agak berpendar gitu pas matinya. Sudah ada blind spot monitoring, dan juga pastinya ini udah electric track, auto track, electric adjustment, dan juga ada kamera 360-nya karena mobil ini sudah punya kamera 360. Perbedaan ketiga di bagian samping untuk varian Kuro ada di bagian fender depannya. Kan dia kan ada fender depan seperti ini yang ada fake vent lagi ya ini, dengan tulisan inline 6 yang sangat jumawa karena kan mesinnya inline 6. Tapi untuk varian Kuro ini dia black chrome. Nah, black chrome nih ya, kelihatan. Ini bukan piano black, tapi ini black chrome. Jadi kesannya lagi-lagi lebih sangar. Perbedaan keempat ada di bagian kaki-kaki. Setup kaki-kaki sebenarnya sama aja. Dia palaknya cukup besar ya untuk ukuran sebuah SUV kayak gini. Dia ring 20 inci. Dibalut dengan ban yang lucunya tuh ada dua macam. Ada unit di sini yang pakai ban kayak gini, Toyo Proxes SP Sport, dan juga ada yang pakai Pirelli Scorpion Zero, tapi ukurannya sih sama aja, 235/50 R20. Jadi udah nice lah. Safety-nya udah ada yang standar-standar kayak ABS, EBD, BA segala macam. Bahkan kan dia udah ada
Mazda i Active Sense. Jadi udah lengkap lah, sampai ke Active Safety-nya, sampai ke MRCC alias Mazda Radar Cruise Control dia udah punya. Nah, berlanjut ke bagian sisi depannya. Di sisi depan sini sama, pertama-tama perbedaannya ada di bagian grill depan. Kalau untuk varian yang Elite, dia grillnya bilah-bilahnya tuh vertikal. Kalau untuk varian Kuro, dia lebih ke horizontal dan finishingnya tuh bentuknya kayak honeycomb. Jadi kesannya lagi-lagi lebih sporty. Sudah piano black, di tengah ada logo Mazda besar yang juga berfungsi sebagai radar ya. Karena kan yang gue bilang dia udah punya adaptive cruise control berupa MRCC, dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian sananya. Nah, winglet grillnya ini yang ke bawah, kalau di Elite dia warnanya chrome, kalau di sini lagi-lagi dia warnanya black chrome. Ini tetap chrome, bukan piano black, tapi dia black chrome. Jadi lagi-lagi kesannya lebih sangar. Lampunya sama aja. Jadi dia udah ada daytime running light, dan dia lucu. Jadi lampunya tuh, ini Mazda pertama yang lampunya tuh bersusun gitu ya. Karena biasa kan Mazda kan panjang. Nah, ini lampunya daytime running light ke sini dan menyambung ke bagian grillnya. Jadi ada lampu yang ada di dalam grill ini, terpisah dari main cluster di sebelah sini. Lampunya pun tentunya sudah full LED. Low beam, high beam, lampu senja semua sudah LED. Bahkan kan dia ada corner light dan dia pun sudah adaptive LED. Jadi udah bisa auto high beam dan lain-lain. Udah canggih lah. Termasuk sein-nya. Dia switchback di bagian sini dan dia juga sudah heartbeat. Di bagian bawah air dam. Di sama ada model winglet pass through gini ya. Dan ini functional, jadi beneran bolong, beneran untuk co-ed drive. Ini finishingnya warna piano black dan ada splitter warna hitam doff di bagian bawah sebelah sininya. Yes, kurang lebih di bagian eksteriornya sih begitu aja untuk varian yang Kuro ini. Tapi perbedaan utama ada di bagian interiornya, karena interiornya bedanya lumayan drastis. Kita buka dulu nih. Nah, untuk bagian interiornya, varian Kuro mendapatkan aksen warna yang berbeda total. Kalau Elite kan dia ivory, kalau Kuro ini warna saddle tan, jadi kayak lebih warna coklat gini ya. Termasuk untuk varian yang Elite kan di sini dia modelnya tuh kayak fabric dengan jahitan-jahitan mengambang ala Musubu gitu. Kalau di Kuro dia jahitannya biasa, tapi dia finishing ininya tuh suede. Iya, jadi ini bahannya tuh suede, mirip kayak limited editionnya Mazda. Jadi kesannya tuh mewah banget. Tapi memang kalau kita sih personally lebih suka yang varian Elite-nya. Termasuk setirnya juga two tone untuk varian Kuro ini. Kalau kalian suka mana? Lebih pilih yang varian Elite atau varian Kuro? Kalian boleh komen aja di bawah. Untuk annoying dan interestingnya, kalian bisa check out video kita yang waktu itu yang di sebelah sini. Sekarang kita lanjut ke conclusion-nya aja. Mantap. Yaps. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun drive kita mengenai the all new Mazda CX-60. Woo! Tahun 2023. Woo! Kali ini kita beramai-ramai dari Semarang all the way ke Jakarta bersama dengan Jason juga. Nah, ini mobil memang cocok banget yang gue bilang tadi sebagai mobil GT ya. Jadi potensi asli itu baru keluar ketika kalian merasakan mesinnya. Karena salah satu daya tarik dari mobil ini memang dapur pacunya yang merupakan mesin 3300 cc inline 6-nya yang benar-benar sangat perkasa sekali. Setuju? Setuju banget, superior banget. Gila nih mesin nggak pernah ada habisnya. Tenaganya ya. Dan yang paling gue suka Pot, Rumble inline 6 cylindernya. Oh yes, betul. Pertanyaan balik ke awal pada saat kita mulai video ini. Mereka bilang bahwa mobil ini adalah the perfect Jinba Itai. Jadi setelah kita coba, apakah dia the perfect Jinba Itai? Mungkin menurut gua ditambahkan imbuan SUV di belakangnya itu akan pas banget. The perfect Jinba Itai SUV. Karena kalau ngomongin soal Jinba Itai, yang di hati tetap masih yang ada di belakang sana tuh. Woo! MX-5 Miata. That menurut kita is the perfect Jinba Itai gitu ya. Tapi kalau ditanya Jinba Itai SUV, ya ini the perfect Jinba Itai SUV. Dan menurut gue ini layak banget sekarang menjadi produk termahal dan termewahnya Mazda Indonesia dengan harga jual berapa, Sen? Di kisaran 1,192 miliar rupiah. Kebetulan nih mobil sebelah udah ada yang nyampe juga. Kita juga pengen nanya ini soal pendapatnya gimana. Hey! Wih, a new challenger has arrived. Gimana perjalanannya? Epic tuh. Nah,
Ini dari tim sebelah berarti ya? Iya, dari tim 7. Tim 7. Tim 7. Tim 7 siapa aja Re isinya? Gue sama Indra Fatan. Oh, sama Mas Indra. Nah, nyetirnya ganti-gantian juga? Enggak. Full day dari hari Full dari awal. Full dari pertama. Wah, berarti dia udah lebih hatam lagi nih sama si CX-60 nih. Yang lu paling suka dari CX-60 apa, Re? Oke, yang gue suka sih mesin sih. Oh, bener ya. Mesin ya. Jadi, power plant-nya tuh udah chef kiss. Bahkan dibandingkan dengan rival Jermannya, power plant-nya jauh lebih superior ya. Superior ini. Jadi memang harus diakui kalau mesin 3300 cc inline 6-nya ini sangat istimewa sekali. Seperti itu aja kita pakai special kita shoutout ke Mazda Indonesia yang udah ngizinin kita dan udah ngajak kita untuk merasakan performa kenyamanan dari mobil ini all the way dari Semarang sampai ke Jakarta. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian check out Instagram dan website resmi dari Mazda Indonesia. Dan juga thank you banget ke kalian sudah nonton, thank you banget ke teman-teman juga yang udah jalan-jalan bareng untuk merasakan mobil ini. Jangan lupa juga untuk support teman-teman kita dengan cara subscribe dan main-main ke Instagramnya @CVT Indonesia dan @berkendara. Dan pastinya, thank you banget kepada kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami juga dengan cara subscribe YouTube channel kami dengan Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami @laknas_aj. Dan pastinya, kita see you next time di media drive lain Mazda. Mungkin yang akan lebih seru. Kira-kira yang seru apa lagi nih? MX-5 udah facelift di Jepang tuh. Kayaknya di Kuta-Kuta Bali itu seru ya. Cocok. Cocok. Iya, top down. Wih, mantap banget. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.